dari Ciro dan David da Silva. Dengan akhirnya keputusannya adalah offside. Lepaskan tendangan masih gagal tadi, dan setelah review maka penalti diberikan. Eksekusi dari Bruno Gomes mampu untuk merobek celah Persib Bandung. Melewati Firman, diganggu oleh dua pemain, Deno dan Firman, mampu dilewati. Berikutnya Bima Reksa, Ciro mengancam, Ciro dengan cutback-nya, dan Persib Bandung, inilah karakter mentality dari tim juara. Sekali berbahaya pemirsa, kita lihat kombinasi umpan 1-2 dan dan ada ekspresi yang begitu kesal dari Messi Doro. Persib Bandung bertandang ke markas Semen Padang dalam lanjutan Liga 1. Maung Bandung menerkam Kabosirah dengan skor meyakinkan 4-1. Semen Padang langsung tancap gas dan memimpin di babak pertama lewat eksekusi penalti Bruno Gomes pada menit ke-37. Maung Bandung bisa memecah kebuntuan di babak kedua, melalui gol Tirone Del Pino di menit ke-63 mengubah skor menjadi 1-1. Persib berbalik memimpin 2-1 di menit ke-65. Kali ini Adam Alis yang merobek gawang Semen Padang. 10 menit berselang, Persib memperbesar skor menjadi 3-1. Beckham Putra sukses mencatatkan namanya di papan skor. Persib mencetak gol terakhirnya di laga ini pada menit ke-86. Beckham mencetak brace untuk membawa Persib menang 4-1. Meskipun pertandingan sudah berakhir, namun nyatanya ada beberapa momen yang masih menarik untuk dibahas. Laga versus Semen Padang bukan harinya David da Silva. Ya, keberuntungan nampaknya tidak menghinggapi David da Silva di laga Persib versus Semen Padang. Lihat saja, dua peluang emas saat David berhadapan dengan penjaga gawang lawan keduanya tidak ada yang menjadi gol. Memang David sempat mencetak gol di menit ke-15, namun sayang gol tersebut harus dianulir karena offside. Sialnya pada laga tersebut, kepala David da Silva pun berdarah setelah bertabrakan dengan kiper Semen Padang. Alhasil, sepanjang laga David da Silva terpaksa menggunakan pelindung kepala. Acak-acak pertahanan Semen Padang, bobotoh puji setinggi langit Ciro Alves. Ya, pada laga Persib melawan Semen Padang, salah satu pemain yang bermain apik tentu saja Ciro Alves. Ciro seakan ingin membuktikan bahwa ia belum habis, meskipun tak muda lagi. Salah satu aksi yang menyita perhatian bobotoh adalah saat Ciro mengacak-acak pertahanan Semen Padang lalu memberikan assist untuk Adam Alis. Tak ayal, bobotoh pun memuji pemain asal Brazil tersebut. Di Firman, diganggu oleh dua pemain, Deno dan Firman, mampu dilewati. Berikutnya Bima Reksa, Ciro mengancam, Ciro dengan cutback-nya, dan Persib Bandung, inilah karakter mentality dari tim juara. Bebas dari sanksi Komdis PSSI, Beckham bermain seperti kesetanan. Seperti diketahui, Beckham Putra disangsi Komdis PSSI larangan bermain 2 laga, usai selebrasinya saat melawan Persija Jakarta. Hebatnya, setelah terbebas dari sanksi, Beckham seakan bermain seperti kesetanan. Lihat saja statistiknya di 2 laga usai terbebas dari sanksi. Beckham selalu berhasil mencetak gol. Dari 2 laga yang dimainkan, Beckham berhasil mencetak 3 gol. Gagal tempel ketat Persib, Dewa United takluk menyakitkan dari Borneo FC. Nasib kontras dialami dua tim teratas Liga 1 2024 hingga 2025 pada Senin 10 Maret 2025. Persib Bandung sang juara bertahan pesta gol 4-1 ke gawang tuan rumah Semen Padang, sementara Dewa United tumbang 0-1 kalah menjamu Borneo FC. Gol tunggal kemenangan Borneo dicetak Kei Hirose pada menit ketiga, sekaligus memupus harapan Dewa untuk menempel ketat Persib Bandung. Berkat hasil ini, Persib membuka jarak 8 poin dari Dewa United di peringkat kedua dengan 7 laga tersisa di Liga 1 2024 hingga 2025. Usai dibantai Arema FC di kandangnya, Persija diterpa isu masalah internal. Benarkah terkait gaji? Rizky Ridho akhirnya buka suara. Isu mengenai masalah internal Persija Jakarta terus bermunculan dan berkembang.
Persoalan itu terungkap setelah Gustavo Almeida meluapkan kegembiraannya saat Macan Kemayoran menang atas PSIS Semarang pada 5 Maret lalu. Gustavo saat itu mengatakan bahwa kemenangan tersebut sangat penting karena kondisi tim tak baik-baik saja. Ada masalah internal yang datang dan mengganggu Persija Jakarta dalam mengarungi Liga 1 Indonesia 2024-2025. Namun, Gustavo tidak mengungkap lebih detail dan merinci terkait masalah internal yang tersebut. Penyerang asal Brasil itu hanya mengatakan bahwa seluruh pemain berusaha membereskannya dengan performa di lapangan. Curhatan hati Gustavo pun menimbulkan spekulasi. Terlebih, Carlos Pena sebagai pelatih kepala Persija juga telah mengonfirmasi persoalan tersebut. Pena membenarkan ada masalah internal dalam tubuh Persija. Tapi dia menolak untuk membahasnya lebih lanjut. Carlos Pena hanya ingin fokus menangani tim Macan Kemayoran di Liga 1 2024-2025. Pernyataan Gustavo dan Carlos Pena pun semakin membuat isu masalah internal Persija semakin liar. Sebab tak ada kejelasan persoalan apa yang sebenarnya dialami Macan Kemayoran. Bahkan saking tidak jelasnya, tak sedikit yang menduga masalah internal yang dialami Persija berkaitan dengan gaji. Belakangan beredar bahwa ada tunggakan yang dialami oleh para pemain Macan Kemayoran. Spekulasi itu pun makin kencang karena Persija sendiri pernah diterpa isu masalah gaji. Yakni pada pertengahan musim Liga 1 Indonesia 2023-2024, tepatnya pada Desember 2023. Lantas apakah masalah tersebut benar adanya? Rizky Ridho selaku Kapten Persija Jakarta menolak untuk berkomentar. Menurutnya, bukan hak dan wewenang dia menjawab dan mengungkap masalah internal Persija. Bukan hak saya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita semua pemain hanya fokus untuk pertandingan dan berlatih, katanya. Jika ada masalah, mungkin bisa ditanyakan kepada orang yang lebih pantas untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih, jelas Rizky Ridho menambahkan. Sampai saat ini manajemen Persija Jakarta masih bungkam dan belum memberikan keterangan apapun terkait masalah internal yang dimaksud oleh Gustavo dan juga Carlos Pena. Tapi hal ini tentu harus jadi perhatian manajemen demi keberlangsungan Persija di Liga 1 2024-2025. Satu pemain Persib akhirnya benar-benar hengkang. Bojan Hoda sebutkan kepastiannya. Pemain yang dicoret Persib, Mailson 5 akhirnya benar-benar hengkang dari klub. Persib Bandung mencoret Mailson 5 setelah hasil buruknya selama paruh pertama musim kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagai suksesor, Persib pun merekrut Gervane Castaner yang merupakan pemain timnas Curaçao. Mailson 5 pun masih bergabung dengan Persib ketika Gervane Castaner sudah debut dengan Maung Bandung. Manajemen Persib pun sempat menawarkan Mailson 5 ke beberapa klub seperti PSS Sleman dan klub Liga 2 Sriwijaya FC. Sempat akan diambil oleh Sriwijaya FC, Mailson 5 pun menolak keputusan tersebut dan memilih untuk tetap bersama Persib. Sampai akhirnya pemain Tanjung Verde ini terpantau meninggalkan Indonesia di sosial media. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda pun mengkonfirmasi kepergian Mailson 5 dari tim. Mailson sudah pergi, Mailson dan manajemen Persib sudah menemukan kesepakatan, kata Bojan Hoda. Namun Bojan tak menjelaskan lebih lanjut kemana pemain keturunan Belanda ini akan berlabuh selanjutnya.